Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan SIDO, dan terakhir KLBF. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks sempat di zona hijau, tapi sesi 2 kemudian tertekan dan terkoreksi 0,43% ke harga 6.911. Transaksi sampai saat ini ada di 12,7 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal jebol dan ini valid. Kalau saya lihat nggak susah untuk naik ya. Berat kalau dia naik lagi ke 6.960 sampai 7.000 ya. Kondisi seperti ini loh ya. Dan kalau dilihat ya agak berat ya. Kalau ISG kayak seperti ini, cryptocurrency juga turun semua nih ya di sebelah nih. Tapi tutup aja dan besok penentuan tuh harus naik, kalau enggak ya siap-siap 6.800. Udah potensi arah ya. Nggak bisa lagi dan ada pola dead cat bond. Dan malah ini terbalik ya. Seperti ini malah kejadiannya. Polanya malah terbalik ya. Bahaya nih. Pola dead cat bond dan pola cup and handle terbalik. Dan sudah jebol, apalagi besok gagal lewat Jumat ya. Besok harus ngegas tuh ISG kalau mau bertahan ya, harus balik lagi di atas 6.950, 6.960. Gagal melewati itu, siap-siap ke 6.800 untuk ISG ya. Dia akan mengarah ke ekor reversal candle ini, tapi gagal ya. Ya besok lah konfirmasinya ya, semoga aja bertahan. Kalau dilihat dari candle mingguannya bearish engulfing, sepertinya ini terkonfirmasi ya, gagal turun. Target arah ini 6.800. Cash is king aja. Kalau yang scalping ya kurangi posisi, cari saham-saham yang lebih cepat ya. Kalau saham-saham big bang, scalping cari 2%, 1%, 3% ya susah. Kondisi seperti ini ya. Tapi lihat besok selalu ada peluang ya. Lihat support saham big cap, biasanya di situ ada pantulan. Jadi seperti itu untuk ISG. Kondisi seperti ini potensi bisa turun lagi besok ya. Arahnya 6.800. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang hari ini ditutup terkoreksi 0,7% ke harga 7.050. Secara teknikal INDF juga keseret ya, sempet coba rebound kembali ke atas 7.100 dan turun. Kondisi seperti ini rounding bottomnya. Kalau memang bertahan ya harus mantul dari 7.000. Kalau gagal kembali akan retest trend uptrendnya ini di sekitaran 6.800 untuk INDF ya. Kesempatan bagi yang belum punya atau yang baru nyicil di atas, tambah nanti kalau dia 6.800 ya. ISG mungkin koreksi dulu ke 6.800 juga ya, sama nih INDF 6.800 arahnya ya. Kalau gagal atau jebol besok 7.000-nya. Jadi seperti itu untuk INDF, tapi masih aman INDF ya. Kumpul-kumpulin aja dulu, sabar ya, nggak bisa cari cepet profit. Kondisi seperti ini ya susah ya. Kalau mencari 1%, 2% mungkin dapat dalam sehari ya. Di saham big cap juga ya. Tadi walaupun turun, BRMS tadi sempat ngasih profit kan, 2%-an itu lumayan sehari. Bisa masuknya besar lagi kan, bisa pakai margin. Ya udah beres. Ngapain cari 10%, 5%? Kalau cuma dapat 2% tapi bisa realisasi hari ini ya udah. Kalau berharap besar kan ya akhirnya dibawa merah lagi tadi sama BRMS. Nah, jadi seperti itu. Ya, itulah gunanya scalping. Kalau kondisi market seperti ini ya cari profitnya kecil-kecil juga. Jangan berharap profit besar dengan kondisi seperti ini, tapi tenang, habis realisasi profit ya udah, nggak berharap lagi besok lain cerita. Cari lagi saham-saham yang bisa di scalping. Kalau tertarik untuk belajar scalping, siapa tahu saya buka kelas di Juli nanti akhir, bisa isi link yang ada di deskripsi Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Jadi seperti itu. Untuk INDF ya masih aman. Kalau saya lihat dia sudah mengakhiri konsolidasinya ini ya, paling retest saja 6.800 naik lagi. Mau jebol juga ya hold aja. Saham fundamental bagus di bawah harga wajarnya. Yang penting ada saatnya nanti naik. Jadi seperti itu. Untuk INDF langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang ditutup menguat 1% ke harga 9.550. Langsung saja ke teknikalnya. ICBP hari ini malah ditarik naik ya. Ya karena mungkin menjaga ISG agar nggak turun dalam. Dengan kondisi seperti ini ya, kalau dia membuat swing low-nya itu masih biasa aja ya. Jangan terlalu berharap dia cepet naik. Kondisi ini udah dari 2 minggu yang lalu dia naik dan belum membuat swing low-nya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high ya
maksimal 9.000 swing low-nya ya. Kalau saya lihat loh ya untuk ICBP ya, tunggu aja, sabar. Kasih kesempatan dia turun dulu, biarin dia turun dulu baru nanti belikan. Nanti EMA20-nya ini mengejar, dia turun pelan-pelan naik EMA20 ya di sekitaran 9.000 sampai 9.100, 9.200 nih ada pantulan itu swing low-nya dan ngegas lagi ya, semoga aja untuk ICBP. Jadi seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham ketiga, ada UNVR yang hari ini terkoreksi cukup dalam 3,44% ke harga 4.770. Kalau dilihat transaksi asing belum ada, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNVR gagal bertahan atau breakout 5.000 ya ke bawah lagi. 4.800 jebol 4.600, kesempatan beli di bawah. Yang sabar ya beli lagi, ini contohnya. Beli di bawah dapat jual atas, beli di bawah walaupun gak sampai atas jual lumayan kan. 3%-an, 4%. Beli lagi di bawah. Ini kesempatan, sabar aja. Besok kalau ada panic selling, UNPR ambrol sampai 4.600, itu kesempatan beli. Buy on weakness, stop loss saja kalau dia jebol 4.600. Kalau memang dia bertahan, bandarnya mau nahan, ya harusnya nggak jebol. Kalau jebol ya siap-siap 4.200. Kalau saya sih, kalau nanti buy on weakness, siapa tahu dikasih kesempatan besok, dikasih turun dulu, tutup di bawah itu ya saya jual. Jadi seperti itu untuk NPR. Langsung saja ke saham keempat, ada MSP yang hari ini ditutup juga terkoreksi 2,01% ke harga 975. Kalau dilihat transaksi asing belum ada, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal jebol juga 980. Arahnya ke 940 lagi, nggak bisa dielak ya. Untuk HMSP gagal dan ini dia membentuk pola dead cat bond. Setelah gagal lewat 1020 turun lagi, ya udah arahnya ke bawah untuk HMSP. Jadi kondisi seperti ini untuk HMSP wait and see aja dulu. Cari kesempatan besok kalau dia turun ke sampai 940 ya. Kalau ada pantulan dikit ya, cuan bungkus lah. Seperti itu ya. Mau 1%, 2% ya, daripada di bawah merah, besok merah terus berharap dan nggak naik-naik kan. Mending cuan 1%, 2% tapi cepet. Memang capek kalau sering mantengin market. Tapi kalau Bapak Ibu yang kerja, ya jangan simpan di saham-saham seperti ini. Ya, kalau untuk swing trade ya mending pilih Mayor, ICBP, INDF. Tapi kalau Bapak Ibu yang bisa mantengin market, ODT, scalping, fast trade, ya tunggu aja HMSP di supportnya 940 itu. Ya kemungkinan ke situ karena hari ini juga tekanan sellernya cukup kuat untuk membawa turun jebol 980. Jadi seperti itu untuk MSP ya, kalau mau aman besok harus hijau. Kalau merah lagi ya siap-siap 940. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham kelima. Ada GGRM yang ditutup menguat tipis 1,05% ke harga 31.175. Kalau dilihat transaksi asing belum ada, langsung saja ke teknikal. Secara teknikal HMSP padahal sudah mau coba ngegas ya, karena hari ini HMSP RUPST dan infonya ini saya dapat dari Telegram ya. GGRM menyetujui penetapan penggunaan sebagian laba perseroan untuk tahun buku 2021 yaitu sebesar 4.329.198 juta rupiah sebagai dividen. Sehingga besar dividen yang diterima masing-masing pemegang saham itu senilai 2.250 untuk setiap sahamnya. Sedangkan laba yang tidak dibagikan akan dimasukkan dalam akun saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja perseroan. Jadi seperti itu ya, sentimen bagus, direspon pasar bagus, sayangnya market belum mendukung. Mungkin ada yang beli kemarin saat disupport 30.800, pas dia naik 3%-an ya profit taking, kesempatan kan ya bisa seperti itu. Tapi kondisi seperti ini volume bagus ya. Kalaupun nekat spec buy, harga sekarang itu masih bisa. Yang penting Bapak Ibu siap-siap aja risk rewardnya 1:1 atau seperti ini bisa juga. Besok kalau ada yang panik selling, dia tiba-tiba GGRM turun, kesempatan beli di harga bawah. Pokoknya GGRM itu kalau memang mau dinaikkan nggak mungkin dia turun dari supportnya 29.800 ya. Ini kan satu kali aja pernah jebol terus tarik naik, habis itu nggak pernah lagi. Dan ini dia terus mau bentuk low yang lebih tinggi, higher low. Nah, ini juga dia kembali ke atas 31.000. Kemarin jebol dan bertahan dan volume hari ini besar ya karena RPS. Ya kalau besok ada panic selling, nekat aja kalau minat ya. Cari momentum untuk nanti sampai GGRM bagi dividen. Kemungkinan tetap tuh
rebound juga 32.000. Tapi itu menurut analisa saya ya. Analisa saya juga bisa salah, tapi ya itu saya tetap stop loss kalau memang di luar skenario GGRM jebol 30.000-nya. Ya udah, berarti memang nggak rezeki di situ ya, nggak sesuai skenario, ya stop loss dulu ya. Tapi harusnya dijaga menurut saya loh ya untuk GGRM. Jadi seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang ditutup terkoreksi 1,87% ke harga 2090. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mayor terus bertahan di atas 2000. Apakah bisa jebol juga? Ya semoga aja ya, karena perubahan praksi harga 2000 itu ya naik 10 poin ya kalau nggak salah, tetap 5 poin ya. Nah ini juga dekat nanti kalau dilihat seperti ini ya bisa aja dia turun sampai ini ya, kasih toleransi 1900 lah, karena itu tempatnya bertahan support semenjak Februari 2022 sebelum jebol kan mantul ya, bisa di area ini dia konsolidasi. Tapi kalau dilihat histori sebelumnya ya di area ini. Nah ini dia tektok area ini. Kalau kemarin Bapak Ibu ada ambil di 2000, dia naik udah tuh. Kemarin kan sempat nyentuh 2000. Kalau Bapak Ibu buy mantul ya udah, tinggal stop loss saja. Kalaupun lihat stop loss, kalaupun nggak pakai stop loss ya nggak masalah. Untuk Mayor juga masih di bawah harga wajarnya. MACD-nya juga bagus mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat, dan hari ini candlenya doji di dalam candle hari sebelumnya. Lihat besok aja lah. Kalau dilihat FTSE hari ini bursa Eropa udah terkoreksi dalam 1,76%. Jadi ya cash is king lah. Kalau biasanya 50%, 100% all in, coba main 30%, 50% atau berapa aja. Pokoknya dikurangi porsinya kalau kondisi market seperti ini. Karena ya itu, risknya lebih besar, sering bisa cut loss ya. Saya juga beberapa cut loss minggu ini ya, memang market lagi nggak bagus ya. Jadi seperti itu. Untuk Mayor, langsung saja ke saham ke-7. Ada AISA yang ditutup terkoreksi 1,33% ke harga 148. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AISA juga gagal bertahan di atas 150 ya. Ya udah, berarti nggak kuat. Rawan juga AISA. Kondisi seperti ini. Kemarin juga saya ada spek buy itu AISA ya. Di 150, 151 itu ya. Saya pikir sih bertahan, udah besok tuh kalau dia jebol 148-nya buat lo baru 146 ya udah ikhlaskan 3%, 4% ya udahlah ya. Jadi seperti itu. Untuk AISA, memang AISA ada support 145 ya. Ya lihat besok lah kondisinya. Kalau ditanya apakah saya sering ngasih toleransi, saya biasa ngasih toleransi juga, tapi ya itu maksimal. Misalnya nih saya harus stop loss di 147, tapi saya lihat di situ ada sedikit yang bisa ditoleransi, tapi resikonya cut loss-nya lebih dalam ya. Kalau saya lihat marketnya besok masih bisa melawan, ya saya bisa hold tight. Tapi kalau sampai jebol ya saya langsung jual, nggak kasih toleransi lagi. Kalau dia membuat low baru di bawah 145, saya langsung stop loss ya. Memang lebih dalam stop loss-nya, sekitar 4-5% ya. Sudah resiko lah, namanya trader swing trade ya. 5% tuh ideal untuk cut loss ya. Jadi seperti itu. Untuk AISA kondisi seperti ini ya rawan juga kalau besok nggak mampu lewat 150 atau bertahan di 148 aja bagus, atau tutup satu tik aja 149 juga bagus untuk AISA. Jadi seperti itu untuk AISA. Langsung saja ke saham ke-8, ada SIDO yang ditutup di harga 1000, menguat 0,5%. Kalau dilihat transaksi asing belum ada. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SIDO pelan-pelan naik ya. Saya ada beli di 980 dan ya udah profit 2% lebih ya. Tapi ya lambat. Untuk SIDO kondisi seperti ini, SIDO sepertinya tetap akan naik. Kenapa? Karena volumenya meningkat saat di atas 980. Ini kan pelan-pelan tapi high-nya naik, low-nya naik, dan volume naik ya. Itu menariknya untuk SIDO. Jadi seperti itu untuk SIDO. Langsung saja ke saham terakhir, ada KLBF yang ditutup terkoreksi 1,77% ke harga 1660. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk KLBF gagal bertahan di atas 1700. Kemana arahnya? 1680 itu harus dijaga toleransinya. Kalau jebol juga ya udahlah, kembali lagi ke 1550. Ini toleransinya ya, neckline-nya 1640. Ini harus bertahan untuk KLBF ya. Kalaupun koreksi besok turun lagi ya jaga-jaga 1640 itu ya. Tahu kalau Bapak Ibu mau nunggu sampai 1600 terlalu dalam ya. Tapi tergantung masing-masing lah. Karena kalau ditarik tren dari bawah seperti ini, nah harusnya dijaga nih ya. Karena angka psikologis, angka genap bisa nggak mantul? Ya bisa aja. Tapi kalau sampai jebol 1000
640-nya ini ya sangat mungkin dia kembali ke 1550 lagi. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, nah ini weekly-nya ya. Weekly-nya sih volumenya kecil ya. Ya ini kuncinya 1640, jangan sampai jebol lah untuk KLBF. Jadi seperti itu. Untuk KLBF cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.